Ini merupakan MPV yang besar dan mewah, saingan terberat dari Toyota Alphard. Namun sayang sekali, MPV ini populasinya tidak sebanyak Toyota Alphard, jadi tidak selaku Toyota Alphard. Ini adalah Nissan Elgrand, generasi kedua. YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Used car review untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan. Nissan Elgrand diciptakan untuk menyediakan alternatif yang lebih besar dan lebih mewah dari Nissan La Vesta. Kalau di Indonesia itu untuk mengisi segmen di atas Serena. Generasi pertamanya berkode E50 diluncurkan tahun 1997 dan ada juga versi Isuzu-nya yang namanya Isuzu Philly. Lucu sekali namanya. Sayang generasi pertama ini tidak masuk resmi di Indonesia. Kemudian generasi keduanya dengan kode E51 diperkenalkan Mei 2002. Ada varian level trim V, VG, X, XL, dan Highway Star, dan Rider. Banyak sekali. Ini macam nama. Generasi kedua ini mengalami facelift sebanyak 2 kali, yaitu tahun 2004 dan 2007. Sebenarnya generasi kedua ini tidak dijual resmi di Indonesia, namun cukup banyak unitnya diimpor langsung dari Jepang oleh importir umum. Dan kami sempat punya yang versi terakhir setelah facelift yang terakhir, yang akhirnya ketiban pohon. Generasi ketiga Nissan Elgrand dengan kode E52 mulai diproduksi Agustus 2010 dan masih dijual hingga sekarang. Pada generasi ini Elgrand mulai dijual resmi di Indonesia oleh ATPM-nya. Namun setelah tahun 2019 Elgrand ini mulai menghilang dari website resmi Nissan Indonesia. Mungkin karena di Indonesia agak kurang laku jadi terhenti penjualannya. Sayang sekali memang generasi yang terakhir Nissan Elgrand itu agak berbeda. Tidak seperti lawannya yaitu Alphard. Nissan Elgrand menjadi mengecil, memipih, tidak cocok sekali dengan kebutuhan di Indonesia dan keinginan orang Indonesia. Seperti biasa kami hadirkan spesialis mobil bekas, Mamang Ican. Namun sebelum Anda ketemu Mamang Ican, mohon hentikan sementara video ini dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Dan Mamang itu juga punya channel namanya Astros Auto. Di subscribe juga agar kami semua bahagia. Ayo Mamang. Ini gede sekali Nissan Elgrand. Seperti lokomotif yang jadul kalau Shinkansen kan, lihat itu mancung. Kalau ini pesek gitu ya. Dah gitu. Jadilah sebuah Elgrand Shinkansen yang pesek. Nah, di sini Elgrand generasi kedua itu mengalami 2 kali facelift. Tahun 2004 sama tahun 2007. Yang pertama-tama keluar di tahun 2002 itu ada pemisah di sebelah sini di grillnya. Yang di sini tuh nggak ada biru-biruan ya, jadi terpisah oleh body kayak itu. Di sebelah atas tuh ada lampu sen. Sedangkan yang facelift pertama itu seperti ini di tahun 2004. Ada biru-birunya, tapi grillnya tidak dipisah sama sekali. Bold, gede gitu ya, semua chrome. Terus di facelift yang keduanya di tahun 2007 itu ada pemisah di grillnya, sewarna dengan body, dan biru-biru sebelah sini itu nyambung. Tapi birunya juga itu lebih bold, lebih bener-bener biru. Kalau ini masih malu-malu. Terus di bawahnya, yang pre-facelift, di bagian bumpernya, yang pre-facelift itu dia bentuknya tuh trapesium. Nah, yang ini, yang facelift pertama, dia bentuknya kotak. Dan yang facelift keduanya, dia menjadi bulat aja, ditempelin plok gitu. Nah, di sini kapas ini tidak ada kontur-konturnya, lurus aja. Terus juga di sini, wah, seperti biasalah keceritan. What the meaning of keceritan? Ada 2 nyumput di balik situ. Terus juga di situ ada spion tanduknya. Kacanya gede banget. Dimensinya 4,8 meter. Lebarnya 1,8 meter, tingginya 1,9 meter, dan wheelbase-nya hampir 3 meter, 2,95 meter. Nah, ini mesinnya Elgrand. Kecil banget ya. Ini bingung banget ini kalau misalnya harus bongkar-bongkar ini, padahal mesinnya gede sekali. Karena di Indonesia itu ada 2 mesin. Ada yang 2500 cc, ada yang 3500 cc V6. Yang saya bawa ini adalah versi yang 3500 cc dengan kode VQ35DE. Punya tenaga 240 horsepower dan juga torsinya adalah gede, 353 Nm yang disalurkan ke roda belakang. Yes, dia roda belakang dan ada tipe yang all-wheel drive-nya juga. Dan juga dia di-combine dengan transmisi Matic 5 percepatan yang disebut dengan Manumatic Shifting. Ini tenaganya gede udah pastilah. Untuk sebuah big van itu pasti harusnya gede kayak gini. Cuman bingung kalau misalnya harus bongkar-bongkar, ini kecil sekali.
Nah, itu urusan orang bengkel. Panjang sekali. Nah, yang saya suka dari Elgrand itu cuman bagian kepalanya aja, belakangnya nanti saya ceritain ya. Tapi di depannya ini ada yang unik-unik, ada spion tanduk yang seperti Alphard juga. Ini sebetulnya nggak begitu berguna juga, dari dalam tuh nggak kelihatan apa, itu kecil banget bayangannya. Tapi walaupun begini, ini nih mahal spionnya. Terus di sini dia punya LED di bagian spion, karena ini adalah tipe yang facelift yang pertamanya. Sedangkan yang pre-facelift lampu seinnya ada di over fender, itu lucu sekali. Yang ini karena udah ada di sini gitu ya, LED di spionnya, tapi ini unik. Bentuknya itu nggak seperti yang spion-spion kebanyakan di mobil-mobil sekarang yang dimunculin aja udah dari pilar A-nya. Tapi di sini ini menyatu dengan over fender sampai ke sebelah sini. Jadi ini flowing sekali, keren. Terus di sini ini bukan two-tone lah gitu kan, mobil-mobil zaman sekarang itu spionnya tuh two-tone. Tapi kalau yang ini lampu mikanya, mika untuk lampu sennya itu menjadi sebuah two-tone. Gede banget sampai sebelah sini. Nah, di sini juga ada kameranya. Karena di Elgrand itu kameranya cuman ada di sebelah kiri saja. 360 itu fitur yang keren sekali. Nah, di sini kameranya itu hanya mengarah kepada si ban depannya supaya kita bisa ngira-ngira gitu ya, kena trotoar atau enggak. Nah, di sini juga velgnya sudah dirubah sih. Ini pakai velg 18 inch ya, itu asli. Terus juga remnya juga keren. Karena ini adalah versi yang 3500 cc, harus di-upgrade remnya. Karena ini sebuah big fan yang sangat kencang. Nah, ini yang saya suka dari sebuah Elgrand. Konturnya keren. Nah, di sini ada kontur dari depan sampai ke belakang. Nah, terus saya pengen cerita lagi karena saya cuma suka bagian sebelah sini aja, karena di sini ini kacanya tuh melengkung gitu ya, mirip-mirip Evalia ya, itu memang adik sepupu yang jauh gitu ya. Nah, di sini ada lengkungan, tapi di bagian belakang lihat. Ini kotak seperti mobil barang, dan ini hampir mirip dengan Staria. Kalau dilihat dari sini tuh kayak Staria. Ya nggak sih? Ya aja lah biar cepat. Nah, di sini terus ini kayak mobil barang yang hanya kotak, terus juga ini proporsinya gede-gede, kacanya nggak bisa dibuka, bukanya tuh kayak zebra gitu ya, dibukanya nih gitu. Nah, terus di sini saya sukanya kalau Alphard itu dibuka si pintu. Nah, kalau Alphard itu relnya itu disumputin di bawah si kacanya, tapi kalau Elgrand enggak, di bawah sini. Tapi pinternya supaya agak-agak itu kayak nggak ada relnya, disamarkan di kontur ini ya, memanjang dari depan sampai ke belakang. Pinternya Nissan. Nah, ini bagian belakangnya Elgrand, mewah sekali. Dan ini punya ciri khas kalau Elgrand. Kenapa saya sebut lokomotif? Di depan itu agak mancung, belakangnya benar-benar kayak di gimana ya, belakangnya udah potong aja deh gitu. Hampir mirip-mirip seperti Staria. Coba kalau dikasih lampu-lampu Staria di sebelah sini itu pasti cocok ya, udah jadi Staria gitu ya. Nissan Staria. Ngaco. Nah, di bawahnya ini ada yang namanya garnish panjang merah di sebelah sini, ada tulisan Elgrand ya. Tapi ada juga yang sininya tuh merah-merah. Nah, ini facelift yang ke-1 udah pasti lampunya seperti ini. Sedangkan yang pre-facelift itu lebih tipis, tapi bohlam isinya. Kalau ini sudah LED. Terus yang facelift 1, yang kedua itu mirip seperti ini dengan clear lens. Nah, terus bumpernya itu kayak seperti nggak ada karena bener-bener lurus. Tapi yang facelift ke-1 itu dikasih tambahan daging sebelah sini biar serupa lah dengan bumpernya tuh agak samar gitu, keren. Ada sensor parkirnya juga, ada kamera mundur di atasnya, ada topi belakangnya, ada wiper belakangnya yang dari atas. Nah, kalau yang Alphard kan agak-agak nyumput, ini diekspos. Nah, di sini juga ada third brake lampnya, ada rear defogger, udah pasti ini mewah sekali. Sekarang kita lihat bagasinya. Jadi kalau yang Elgrand itu ada di sebelah sini, ada keyless entry-nya, ada tombol di sebelah sini. Ini mana? Ini dia. Tombolnya tuh elektrik. Terus kalau ini itu kayak inovatif Q, kalau misalnya kenal dulu ya. Nih, karena nyedot sendiri. Walaupun dia belum elektrik tailgate gitu. Oke, lihat. Nah, ini bagasinya itu tergolong agak kecil sih untuk di sebuah Elgrand, tapi at least ini bisa dimaju mundurkan untuk di row ketiganya. Kalau masih kurang lagi, pelipatannya adalah seperti ini. Sudah ngelipat ini tadi capek banget. Lipatnya kayak gini, sama seperti Alphard ANH10 yang ditempelin ke sebelah pinggir dan menghasilkan flat floor. Wah, lihat itu dashboardnya. Tahun 2021, ini saya kira mobil tahun 2001, padahal ini adalah tahun 2008, masih up to date. Terus lihat materialnya. Soft touch sampai ke trim pintu. Alphard aja nggak sampai ke trim pintu ya. Ini sampai ke trim pintu full
sampai ke bawahnya. Bawahnya memang agak sedikit plastik yang 2 layer penyimpanannya kayak Alphard, tapi ini sedikit lebih sempit. Tapi at least Nissan Elgrand kalau tutup pintu itu nggak ngegeber gitu, nggak brrr gitu, nggak dep. Ini hebatnya Nissan Elgrand. Di sini ada tombol power window seperti biasa dan ada chrome-nya, dan di sini ada wood panelnya, keren. Nah, instrumen clusternya kita lihat ya. Nah, ini sudah keyless entry, terus juga masih puter-puteran. Walaupun kuncinya itu nggak dipegang, tapi masih diputar untuk ngontaknya. Kayak model-model Grand Vitara gitu loh. Nah, di sini instrumen clusternya dia sudah yang namanya Optitron. Walaupun dia modelnya tuh biasa aja, nggak terlalu mewah amat. Biasa aja. Di sini speedometernya, situ takometernya, sebelah kiri kanan itu ada yang namanya full gauge sama yang namanya temperatur gauge. That's it. Terus untuk ngeramangin speedometer ada di sebelah kanan supaya nggak terlalu slow untuk pengemudinya. Terus di sini juga ada tombol trip meter dan juga untuk mereset odometernya. Nah, di sini yang unik adalah kisi AC-nya. Karena kisi AC-nya tuh ada 5, bukan genap, 5. Di sini 2, posisinya tuh berdiri, sini tiduran ada 3. Kayak tahu nggak ini kayak bukan SL7. Ya, SL7 kayak gini, disematkan ke sini. Nah, terus di sini ada wood panelnya gede. Di sini juga ada layar LCD-nya, belum touchscreen, tapi kerennya Elgrand kalau kita nyetir gitu ya. Aduh, nggak serap LCD-nya. Nah, sini aja. Iya. Ini keren sekali. Bisa dilipat-lipat. Nah, di sini juga ada yang namanya center console. Center console itu ada apa aja? Ada AC-nya, ada pengaturan mobilnya, ada yang namanya head unit yang built-in. Nah, di atas ini masih cukup jelas lah ya. Untuk pengaturan AC-nya tuh climate control-nya sudah 2 zone, masih kelihatan jelas, nggak ada huruf-huruf Jepangnya. Terus di sebelah sini ada pengaturan apakah option power atau snow untuk di transmisinya. Tapi begitu ke bagian bawah, ini Jepang semua. LCD-nya juga tulisannya kanji, katakana ya? Kanji ini, kayak tulisan kanji. Nggak ngerti ini apaan. Tapi yang pasti di sini tadi saya coba-coba itu ada tulisan car wings. Nah, ini untuk mengatur apa ya, maksudnya mobilnya tuh pengen seperti apa. Terus juga di sebelah sini ada pengaturan audionya, ada pengaturan displaynya. Di sini juga ada pengaturan untuk child protection gitu, supaya mobilnya tuh nggak bisa dikecar-keceruk sama anak-anak gitu ya. Di sini ada semua di tulisan kanji ini. Masalahnya saya nggak ngerti, Pak, harus pakai Google Google Lens. Baru itu kebaca, oh ini fungsinya ini nih, gitulah. Terus di bawahnya ini head unit yang built-in. Nah, di sini sudah bisa membaca format DVD dengan Dolby Sound. Yes, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 speaker untuk di Nissan Elgrand. Nah, di bawah sini ada yang namanya cup holder yang di gitu tuh di sini ya. Terus di sini juga ada asbak itu nyumput di cup holder di bagian tengahnya. Terus di sini juga ada laci penyimpanan yang cukup ya, lumayan lah, nggak begitu gede juga. Nah, terus di sini ada glove boxnya. Oke, dia slow motion gitu. Terus di sini nggak ada apa-apa lagi sih. Biasanya di sini suka ada CD changer, tapi kalau di Nissan Elgrand kayaknya sepertinya nggak ada deh. Ya, nggak ada. Yang pasti dia sudah pakai hard disk. Nah, soalnya ada music box. Nah, di sini ada tempat yang bisa dilipat-lipat gitu ya, tuh. Untuk apalah, untuk receh di sebelah sini, untuk nyimpan kuncinya di sebelah sini, sini untuk nyimpan lagi. Tapi ini biasanya nggak kepake karena ini kadang-kadang suka dibuka. Ini dalam banget, ini dalam banget. Dalamnya keterlaluan, dalam banget. Ini nemuin nggak jam. Udah curi. Nah, di sini kursinya tuh enak banget, kulit udah pasti beige warnanya, dan di sini tersedia juga dengan heaternya bisa low bisa high. Ada yang namanya armrest di bagian supir dan di bagian penumpang depannya. Ini juga yang elektrik itu cuma di bagian drivernya aja, bisa sliding, bisa incline juga, tapi untuk head adjusternya masih di manual puter-puter. Sedangkan yang bagian penumpangnya itu nggak dapet yang namanya kursi elektrik. Nah, di depan sini itu ada yang namanya sun visor. Sun visornya disediakan vanity mirror dengan kaca, dan di sini ada tempat naruh kantong ya, ini buat STNK atau tisu basah lah. Tisu basah buat apa ya? Ya pokoknya di pusat itulah. Nah, di sini juga ada dual
sunroof untuk di Nissan Elgrand. Yang di depan itu masih manual, dibukanya ke atas seperti ini. Seperti Alphard juga ada yang kayak gini. Terus di sini ada pengaturan lampu yang dipencet saja. Di sini juga ada untuk sunroof belakang, dan di sini ada indikator untuk AC double blower itu berapa derajat di bagian sebelah sini. Nggak ada tempat penyimpanan kacamata di sebelah sini ya malah ya. Iya, nggak ada. Nah, terus di Nissan Elgrand itu hebatnya ada curtain. Curtainnya itu modelnya otomatis atau elektrik. Ini keren sekali. Wah, nutup semua. Jadi di bagian belakang itu diatur sama drivernya. Ini dia keistimewaannya Elgrand. Ini saya bilang itu lebih mewah daripada Alphard. Jadi desain-desainnya tuh enak, duduknya enak, udah pasti dia lega sekali, headroom gede, dual sunroof, di sini juga elektrik. Terus trim pintunya sayangnya dia masih pakai plastik walaupun dia berwarna beige gitu ya, beige. Nah, di sini ada cup holder untuk di trim pintunya, ada tempat penyimpanan juga, ada asbaknya juga, dan cup holdernya juga ada di bagian sebelah sini. Nah, bisa dilipat-lipat gitu ya, hampir mirip dengan Alphard, tapi yang namanya Elgrand dia ada tempat istirahat kaki. Sebelah sini ini keren sekali, dan juga ini kursinya adalah kursi ottoman. Nah, ini hebatnya Elgrand maju tuh bisa sampai mentok sekali atau sampai ke belakang sekali. Nih ottomannya nih. Hah, aduh, enak sekali. Tapi dia walaupun belum pakai elektrik sama sekali ya, masih manual semuanya. Nah, di sini ini kursinya juga masih bisa diputar balikan, jadi bisa ngadep ke belakang. Apalagi ya? Oh iya, ini kursinya. Karena ini kursinya banyak banget konfigurasinya, karena di sini ini bisa di ngek. Nah, itu enaknya kalau gini, nyandar nih. Pas sekali. Jadi nggak terlalu gitu ya. Ini masih bisa baca koran gitu ya, walaupun sambil tiduran. Nah, di sini kita lihat lagi ya, ada apa lagi ya di Elgrand ya. Nah, di Elgrand sayangnya itu nggak ada pencet-pencetan fisik di sebelah sini, hanya pencetan lampu saja sebelah sini. Terus juga di sini ada speaker, di sini juga ada double blowernya sampai ke belakang. Jadi double blower itu ditaruh di kiri-kiri dan kanan. Nah, untuk mengoperasikan double blower atau AC-nya ini kebetulan panas, ada di remote. Jadi kalau remote ini hilang, wassalam. Nyalain panas nih. Nyalain terus bisa auto, terus nyala indikatornya tuh di depan tuh seberapa besarnya gitu ya. Itu manual, fan speednya ini keren sekali, diatur dari sebuah remote ini. Terus juga kalau pengen buka sunroof ini nggak ada pencetannya, dari remote-nya. Keren, keren sekali. Nah, ini pengaturan untuk mobilnya, tapi ada lagi remote di sebelah sini. Remote-nya itu ada dua, kiri dan kanan. Remote yang sebelah kanan ini adalah untuk mengatur DVD dan segala macam. Entertain-nya ada di sebelah sini gitu. Ini kalau remote hilang, ya udahlah, nggak usah ditanyain lagi ya. Di sini juga ada tempat penyimpanan nih. Saya pengen tahu juga nih rasanya untuk ngebalik ke belakang seperti apa. Dan nanti pas forward masih manual nih. Nah, jadi kayak kereta api. Nah, jadi kita bisa berbincang dengan penumpang yang paling belakang, berbisnis. Keren banget ya. Gimana Pak, proyek kita yang 100M itu Pak? Jadi Pak, di sebuah Elgrand 2008 masih Pak masih cocok. Nah, kalau pakai remote yang ini, kita bisa nonton. Ini keren sekali. Wah, ini di belakang masih tetap luas, headroomnya gede. Dan ini kursinya lebih keterlaluan empuknya daripada yang Alphard. Beneran, ini lebih ngenyoy lagi, lebih enak duduknya, posisi duduknya lebih enak. Dan di sini ada tempat buat tangan gitu ya di sebelah sini. Tapi ini kain ya. Ini kadang-kadang kalau tangan kita sering ke sini menjadi hitam. Tapi nggak apa-apa lah. Nah, di sini ada tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan itu ditutup kayak semacam tirai gitu ya untuk cup holder. Sebelah kiri, sebelah kanan juga cup holder untuk dua minuman. Terus kalau masih kurang lega di sini di Elgrand itu bisa dimaju mundurkan sampai mentok atau paling mundur sekalian. Jadi masih fleksibel banget untuk keluasan kabinnya. Tapi yang unik lagi dari Elgrand satu sih,
ini. Gede banget. Ini tangan saya aja lihat. Ini untuk mengesankan semacam ini ya di rumah gitu. Ini gede banget. Sekarang kita berada di dalam sebuah Nissan Elgrand tahun 2008 yang artinya dia adalah facelift ke-1 dari sebuah Nissan Elgrand di generasi kedua. Nah, visibilitas ke depannya memang tidak sebaik Alphard. Alphard tuh lebih gede lagi kacanya dan memang dashboardnya tuh agak menjorok ke bawah kalau Alphard. Tapi kalau ini agak naik lagi di bagian ujungnya. Jadi makanya visibilitasnya lebih sempit daripada yang Alphard. Pilar A-nya juga tergolong kecil untuk sebuah Elgrand. Nah, Alphard tuh gede, tapi disediakan kaca toong, jadi ya sama-sama aja. Terus kita bisa ngelihat kiri kanan depan belakang itu dengan gede, apalagi kalau kita ngelihat ke belakang langsung. Waduh, ini mobil panjang banget, padahal tidak sepanjang yang diperkirakan, hanya 4,8 meter saja. Yang paling saya suka kalau nyetir Elgrand yaitu betah banget lebih daripada yang Alphardnya, karena di sini lihat kita disuguhkan dashboard yang sangat mewah, enak dilihat, proporsinya pas, LCD-nya bisa ditekuk seperti ini, jadi kita kayak ngerasa main game gitu. Kalau di komputerku ada kan yang LCD-nya tuh bisa ditekuk-tekuk, jadi serasa kita benar-benar menyetir mobil. Tapi ini kan udah merasa nyetirin mobil, tapi malah kebalik, kita merasa kayak main game. Suspensinya Elgrand itu tergolong sangat-sangat empuk dibandingkan dengan Alphard. Alphard itu lebih agak-agak firm. Kalau ini lebih mengayun, itu lebih enak, lebih floaty lagi daripada yang Alphardnya. Makanya sebetulnya Elgrand itu lebih apa ya? Kalau di itu lebih seperti kapal lagi dibandingkan Alphard. Nah, tapi ini karena udah dipasangin strut bar, makanya dia lebih kaku. Jadi makanya lebih enak untuk dikendalikan, untuk disetirin tuh lebih enak. Padahal sebetulnya Elgrand itu lebih mengayunnya lebih parah daripada Alphard. Tapi konsekuensinya itu lebih enak untuk bagian penumpangnya karena lebih enak banget gitu dipakainya. Mesin yang dipakai dia kan VQ35DE 3500 cc V6 DOHC. Wah, kalau udah V6 udah pasti performanya luar biasa. Dikawinkan dengan transmisi 5 percepatan yang kalau Nissan tuh disebutnya adalah manumatic shifting. Jadi bisa seperti manual kayak gitu ya. Dan ini kita coba performanya. Oke, 1, 2, 3. Tapi memang apa ya, torsinya tuh dia bukan tipikal RPM yang di bawah atau yang di atas saja, tapi dia mengisi di setiap RPM-nya. Dari RPM bawah pun dia sudah cukup terasa dan flat kayak gitu terus sampai ke RPM 6000-an. Tenaganya tuh ngisi semua. Ini keren sih. Kita coba lagi ya. Ini banyak lalat sih. Oke, ini dari 0. 1, 2, 3. Seneng suara V6-nya itu loh. Tapi memang tidak perlu apa ya, namanya juga big fan, dia dibuatnya didesain seperti itu, bukan performa. Jadi makanya torsinya itu tidak meledak yang dibayangkan gitu. Saya kira bakal duk gitu ya. Enggak. Ini kalau saya bandingkan dengan H1 yang diesel, itu masih lebih, torsinya itu masih lebih ngejambak yang H1. Rasa di dalam ya. Tapi kalau udah ngeliat speedometer ya beda lagi. Remnya dia udah lengkap banget. Udah cakram di keempat roda, terus juga ada ABS, ada EBD. Terus yang ini kebetulan yang di review itu udah cakram tuh udah di upgrade lagi karena memang mesinnya tuh udah spesial 3500 cc, jadi mungkin yang pemiliknya tuh masih kurang remnya, makanya di upgrade lagi, makanya dia respon remnya udah deh. Kalau Nissan, saya tuh paling suka karakter rem Nissan. Kalau ngerem tuh kayak nggak effort gitu loh. Kita neken yang kenceng sedalam-dalamnya itu kayak
ngerasa kayak ngerem biasa. Nggak tahu, semua Nissan tuh saya amazed sama rem-remnya. Saya suka karakter remnya Nissan. Kekedapan suara, nah ini dia. Memang dia setara di bawah daripada Alphard. Ini traffic noise masih masuk. Motor yang di sebelah pakai knalpot standar aja masih masuk, kedengeran sama telinga kita. Apalagi yang dari pintu sliding door sini, ini kayak bocor banget gitu suaranya. Tapi memang dulu saya punya juga Elgrand, itu seperti ini bawaannya, ternyata agak-agak berisik gitu di dalam. Jadi Elgrand tuh bukan selera setiap orang. Lihat desainnya, memang agak sedikit aneh, tapi saya sendiri secara objektif gitu ya, saya lebih suka desainnya ini karena di tahun yang sama dengan Alphard, ini desainnya lebih timeless. Nah, lihat nih depannya, lihat masih berwibawa di tahun 2021 aja ya. Kalau masih bawa ini masih terlihat, wih, gua naik mobil mewah gitu ya. Kenapa tidak laku di Nissan Elgrand pada saat itu? Karena dia desainnya satu. Yang kedua, itu adalah dia membawa nama Nissan, yang cenderung waktu itu tuh perawatannya lebih dikiranya lebih sulit gitu daripada yang namanya Toyota gitu. Padahal ini fiturnya keren, kenyamanannya oke, terus juga interiornya keren. Apa yang kurang dari sebuah Elgrand dari fitur-fiturnya dibandingkan dengan Alphard ANH 10? Nah, udah pasti lah, udah lumrah kalau misalkan milih kayak gini, mobil-mobil big van yang kelasnya itu di atas, udah harus menyiapkan dana untuk melihara mobil seperti ini. Karena untuk melihara mobil seperti ini itu tidaklah murah, walaupun terbayar dengan kenyamanannya gitu ya. Terus juga BBM-nya juga udah pastilah, udah jangan dilihat ke situ, tapi kenyamanannya dan kemewahannya. Satu lagi yang tidak disukai dari orang mengenai Nissan Elgrand, yaitu resale value-nya. Karena memang dia lebih rendah daripada yang punya Alphard gitu ya. Walaupun dia nggak beda-beda jauh lah. Anjloknya juga sekitar 20 jutaan dengan tahun yang sama. Tapi kan ini versinya spesial ya, yang 3500 cc V6 itu pasti agak sedikit di atas. Pajaknya untuk di daerah Jakarta per tahun adalah 6,8 juta rupiah. Overall, mengenai Nissan Elgrand generasi kedua merupakan pilihan tepat apabila Anda menginginkan suatu MPV yang besar, nyaman, dan mewah seperti Alphard. Namun Anda sudah bosan melihatnya. Ini bisa jadi pilihan yang tepat. Atau sebenarnya Anda ingin Alphard tapi uangnya agak sedikit kurang. Elgrand juga bisa jadi alternatif agar Anda menjadi terlihat kaya. Namun selayaknya mobil MPV premium, walaupun harganya mirip dengan LCGC, perawatannya tidak bisa dibandingkan dengan perawatan mobil rakyat. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang-mamang itu. Kami semua tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton dan cek juga itu mamang-mamang itu channelnya.